selamat datang kembali di channel Oyen Gigi. Di video kali ini, kita akan menceritakan Donghua Battle Rock the Heaven. Kita langsung aja ke alurnya. Halo Senior Jie, aku di sini lagi. Suara Xiuyan terdengar di ruang kosong ini. Mungkin bagi yang lain, malapetaka itu tidak mudah untuk dilalui. Tetapi, itu benar-benar berbeda untuk Xiuyan. Dan tidak ada tekanan sama sekali. Faktanya, Xiuyan sudah merasa bahwa Jie adalah keberadaan seperti dewa. Tetapi yang sebenarnya itu bukan manusia atau dewa, tetapi kehendak yang tidak mewakili kehendak siapapun. Keberadaan perampokan hanya dapat mewakili satu kehendak, dan itu adalah kehendak Senshi sendiri. Dari bencana ilahi pertama Xiuyan, setiap bencana ilahi tidak bersyarat untuk membantu Xiuyan, termasuk jiwa leluhur dewa asli. Dan Jie juga dengan tegas memilih Xiuyan saat ini. Xiuyan bukan hanya pilihan Jie, tapi juga kehendak Senshi. Dewa dan manusia seperti ini, bagaimana bisa Xiuyan berani menjalaninya? Namun saat ini sosok Jie muncul di samping Xiuyan dan kemudian dia melambaikan tangannya dan lingkungan mulai berubah. Langit kelabu dan bumi tidak memiliki bintang dan tidak ada batas seperti dalam kekacauan. Ada raungan keras dari ujung yang jauh dan suara itu berangsur-angsur berkembang. Dalam pandangan ada puluhan ribu kapal perang. Dan di atas setiap kapal perang berdiri setidaknya puluhan ribu sosok di atasnya. Masing-masing mengesankan seperti pelangi, dengan tatapan permusuhan seperti udara menyapu masuk. Xiuyan yang menyaksikan adegan ini, pupil matanya melebar, sedikit ngeri. Mereka adalah musuh. Sesosok menembus kehampaan. Seperti secercah cahaya di kesunyian yang luas, melesat menuju pasukan perkasa dengan kecepatan yang sangat cepat. Xiuyan mengikuti cahaya redup itu, dan dia benar-benar bisa melihat dengan jelas bahwa ada sosok dalam cahaya redup. Dengan sosok lurus seperti anak panah yang berlari sangat kencang. Dalam kekosongan kegelapan dan kekacauan, saya melihat secercah cahaya teredam di dalamnya. Dan ketika itu jatuh ke dalam periode tenang yang singkat, membuat seluruh pasukan terkejut. Duar! Cahaya redup tiba-tiba muncul dalam kekacauan gelap. Kekuatan yang begitu kuat sehingga Xiuyan tidak dapat membayangkannya. Menyapu dalam sekejap. Ratusan kapal perang berubah menjadi bubuk, bahkan tidak berteriak, karena mereka mati sebelum mereka bisa bereaksi. Dalam gemuruh, banyak binatang buas meraung ke tempat di mana cahaya bersinar, dan tubuh besar itu penuh kejutan. Tetapi pada saat berikutnya, saya melihat sesosok melayang ke udara, tergantung di atas kepala semua binatang, lalu meninjunya. Duar, duar. Binatang buas raksasa ini meledak secara langsung, berubah menjadi awan kabut darah, dan sosok itu tidak berhenti. Sekali lagi tenggelam ke dalam pasukan besar. Segera setelah itu, suara menderu yang memasuki telinga Xiuyan satu demi satu. Di mata Xiuyan, pemandangan luar biasa ini terpantul. Luasnya tentara tak terlukiskan, tentara mandek, tapi itu hanya sosok. Raungan berlanjut untuk waktu yang lama, sampai seluruh pasukan besar berubah menjadi debu, dan hembusan angin menyapunya. Itu adalah daging cincang yang tak terhitung jumlahnya, dan bau darah. Dalam pertempuran yang mengejutkan ini, pasukan yang begitu besar dihancurkan oleh satu orang. Xiuyan tidak bisa membayangkan pertempuran seperti itu. Tetapi dalam kabut darah,
Sosok itu berdiri di udara, kepalanya sedikit menoleh, matanya perlahan terangkat, seolah-olah dia sedang melihat Xiaoyan saat ini. Dan membuat semua pemandangan di sekitarnya berubah menjadi asap dan menghilang. Baru saja ini, Xiaoyan membuka matanya lebar-lebar, penuh keraguan. Pertempuran melawan dunia yang tidak bersahabat. Jawab Jie. Angka itu, mungkinkah itu kehormatanmu? Xiaoyan bertanya setelah jeda. Tepat, tapi ini hanya invasi sekecil. Jie mengangguk dan berkata. Xiaoyan terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Apakah pasukan yang begitu besar hanya invasi kecil? Sebuah dunia melahirkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Perang seperti itu dapat diserbu hampir terus-menerus. Konfrontasi adalah norma, tapi itu sudah lama sekali. Kenang Jie. Sungsang sangat kuat. Mengapa dia memilih untuk bereinkarnasi? Xiaoyan sangat bingung saat ini. Dengan kekuatan Sungsang, dia telah benar-benar melampaui keabadian. Selama ada jejak jiwanya, Sensi tidak akan membiarkannya binasa. Aku khawatir hanya kamu yang tahu pertanyaan ini. Jie menjawab. Senior, saya memiliki satu hal yang saya tidak mengerti. Meskipun semuanya ditunjukkan, saya adalah reinkarnasi dari kehormatan Anda. Tetapi jika Anda reinkarnasi, adalah bahwa dengan peningkatan kekuatan, Anda dapat memulihkan ingatan Anda secara perlahan, bukan? Xiaoyan memandang Jie dan bertanya dengan hormat. Jie mengangguk tanpa ragu-ragu. Ini adalah fakta yang terkenal. Mengapa saya tahu bahwa sebagian besar ingatan Anda berasal dari dunia luar daripada kebangkitan diri sendiri? Xiaoyan terus bertanya. Menurut akal sehat, ingatan akan kehidupan sebelumnya memang akan meningkat dengan kekuatannya. Pada dasarnya, setelah menerobos dewa pertempuran, pada dasarnya kamu akan bisa bangun. Adapun mengapa kamu tidak bangun, saya tidak tahu alasan yang tepat. Jie menjawab. Tapi satu hal, tidak ada keraguan bahwa Anda adalah reinkarnasi dari kehormatan Anda. Jika tidak, Anda tidak akan dapat berdiri di sini dengan aman. Dan saya tidak akan membiarkan Anda melihat memori kuno ini. Jie berkata perlahan lagi. Senior menunjukkan kepadaku ingatan ini. Tujuannya adalah untuk memberitahuku. Apakah Sensi membutuhkan orang yang begitu kuat sekarang? Xiaoyan menatap Jie dengan curiga. Ya, tapi tidak sepenuhnya. Aku ingin kamu melihat apa itu kekuatan tempur puncak. Sensi sangat besar dan memiliki sumber daya. Apakah benar-benar sulit untuk menciptakan orang yang kuat seperti Sungsang? Xiaoyan bingung. Setidaknya saat ini, Xiaoyan masih memikirkan masalah kekuatan dengan sumber daya sebagai intinya. Yang kuat bukanlah kumpulan sumber daya. Ini adalah salah satu alasan bagi Anda untuk menonton paragraf ini. Meskipun Anda telah berlari ke depan, tetapi Anda belum tentu maju. Jie berkata lagi, perampokan ilahi ini telah meningkat ke dimensi yang lebih tinggi daripada kekuatan. Dan Jie mengajari Xiaoyan beberapa kekuatan yang lebih kuat daripada kekuatan. Selama pertempuran, selain origin ki dan selain tubuh ataupun jiwa, Anda harus mengerti satu hal lagi. Sama pentingnya dengan mereka. Ketika melihat mata bingung Xiaoyan saat ini, suara Jie terus terdengar. Yang membuat mata Xiaoyan juga tertuju pada Jie. Yang terakhir juga berhenti sebentar, dan suara halusnya terdengar lagi. Akan ada kemauan yang luar biasa. Ini adalah pertempuran yang tidak dapat Anda pahami dengan jelas.
Apa yang Anda lihat di mata Anda adalah sumber daya ki asal yang agung dan sarana yang kuat. Tetapi jika tubuh dan kekuatan ini diberikan kepada Anda sekarang, Anda benar-benar memiliki kekuatan yang cukup. Maukah Anda mendukungnya? Suara Jie terdengar seperti bel yang menghantam pikiran Xiaoyan, tapi mata gemetar Xiaoyan sudah menjelaskan semuanya. Menghadapi pasukan yang besar, Xiaoyan sudah ketakutan saat pertama kali melihatnya. Oke, kali ini perampokan para dewa harus seperti ini. Lain kali perampokan para dewa, aku akan membawamu pergi ke medan perang kuno. Apakah Anda sudah siap? Jie berkata perlahan menatap mata halus Xiaoyan. Sambil memikirkannya, jiwa Xiaoyan bergetar pada kenyataannya. Dia tiba-tiba membuka matanya, dan aura yang lebih kuat meletus dari tubuh Xiaoyan saat ini. Menerobos dewa pertempuran bintang 6, 5 juta origin Ki Xiaoyan saat ini, namun di bawah berkah laut bintang ganda, sebanding dengan 10 juta. Dalam proses membunuh langit, kekuatan Xiaoyan meningkat pesat, dan dia naik ke dewa pertempuran bintang 6. Itu luar biasa dengan kecepatan yang menakutkan. Untuk Xiaoyan, dengan terobosan kekuatan saat ini, ketika menghadapi dewa pertempuran bintang 7, dia akan lebih percaya diri. Setelah dewa berhasil menerobos ke dewa pertempuran bintang 6, Xiaoyan masih memikirkan bimbingan yang diberikan kepadanya oleh bencana ilahi ini, dan adegan di mana dewa itu sendiri melenyapkan penjajah yang tak terhitung jumlahnya. Semua ini terlalu mengejutkan, dan Xiaoyan butuh waktu untuk mencernanya. Namun, pada saat ini, alis Xiaoyan sedikit berkerut. Dewa segera keluar dari cincin luar penyimpanan dan melihat beberapa sosok menyerang Xiaoyan, dan mereka bertiga semuanya memiliki mata merah dan tampak seperti orang gila. Pada saat ini, Lei Ji dan Wu Shen sudah bergerak, dan seluruh platform berada dalam kekacauan. Baik Lei Ji dan Wu Shen menembak. Meskipun Lei Ji kuat, Wu Shen sedikit lebih lemah. Jadi, Lei Ji harus lebih memperhatikan Wu Shen selama pertempuran. Dalam pertempuran yang kacau ini, situasinya juga sangat kacau. Setelah Dewa Xiaoyan muncul, dia tidak ragu-ragu dan segera membiarkan klon Dewa Abadi dan Dewa Iblis memasuki cincin ruang penyimpanannya. Duar! Wu Shen ditendang terbang, tapi itu hanya terdiam sebelum dia melangkah maju lagi. Dengan kekuatan Wu Shen, pertempuran seperti itu masih agak sulit. Pada saat ini, mereka bertiga mendekati Wu Shen. Lei Ji masih bisa menghadapinya, tetapi sulit untuk mempertimbangkan Wu Shen. Selama konfrontasi, Wu Shen sudah terluka. Wu Shen juga meraung, dan satu orang itu bergegas lagi. Duar! Di hadapan 3 orang, Wu Shen siap bertarung sampai mati. Pada saat ini, dia tidak meminta bantuan Lei Ji, karena Lei Ji sedang diserang oleh 5 orang saat ini, dan orang-orang ini dapat dikatakan menjadi gila. Lei Ji menembak dengan keras, tetapi bahkan jika orang-orang ini terluka parah, mereka akan bergegas menuju Lei Ji seperti orang gila, sehingga Lei Ji untuk sementara dibatasi oleh mereka. Tetapi pada saat ini, Lei Ji melirik Wu Shen, dan matanya menunjukkan kelegaan. Dia mengalihkan pandangannya, dan akhirnya melihat 5 orang yang terjerat dalam dirinya. Tanpa ragu, Lei Ji mulai melemparkan tinju dan tendangan. Dari Wu Shen, suara teredam terdengar, dan tinju api meraung dari belakangnya, menghantam dada salah satu dari mereka, dan kemudian
seorang penguasa raksasa menyapu dan mendarat di yang lain. Adapun orang lain, dia tidak bergerak saat ini. Bukan karena dia tidak berani bergerak, tetapi karena dia tidak bisa bergerak sama sekali, seakan dunia berputar dalam pikirannya. Sebuah telapak tangan menepuk bahu Wusen dan berkata dengan lembut, "Beruntung, tetapi pertempuran semacam ini juga baik untukmu. Jangan takut dan pukul mereka dengan keras bersamaku." Wusen menoleh dengan tajam. "Ayo," dan sosok Xiaoyan muncul di sampingnya. Kelelahan di mata Wusen tersapu segera setelah melihat Xiaoyan. Semacam niat bertarung membara di hatinya. Meninju orang yang tidak bergerak itu langsung di tubuhnya. Adapun mengapa dia tidak bergerak, itu karena dia diselimuti oleh kekuatan jiwa ranah Xiaoyan. Dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dalam huru-hara ini, setiap orang harus mengambil tindakan dan tidak ada yang selamat. Pertempuran sengit ini mungkin tidak akan berhenti sampai 2 gerbang surgawi di tengah platform dibuka. Pertempuran berangsur-angsur menjadi sengit. Ketika dihadapkan dengan ancaman hidup dan mati, kegilaan akan mengambil alih rasionalitas, terutama mereka yang tidak memiliki kunci spiritual dan kartu spiritual ungu di tangan mereka. Dan mereka harus berjuang sampai mati. Justru karena inilah pertempuran menjadi semakin intens. Setelah kelompok Xiaoyan berurusan dengan beberapa orang, bukan giliran Xiaoyan untuk membunuh mereka. Selama ada luka serius, seseorang akan segera menjarah dan membunuh mereka secara langsung, hanya untuk menemukan kunci ajaib dan kartu ajaib. Seiring berjalannya waktu, energi pembunuh di bawah platform mulai menyebar ke atas, dan itu telah datang di bawah platform. Pada tingkat ini, saya khawatir bahwa dalam waktu singkat, energi pembunuhan akan sepenuhnya menutupi platform. Dalam waktu singkat ini, jika Anda tidak dapat pergi dari sini tepat waktu, tidak akan ada kehidupan dalam energi pembunuhan ini mereka. Yang dapat bertahan dan tidak bisa pergi akan jatuh. Origin Ki yang agung akan menembus langit pembunuhan, menjadi makanan untuk pertumbuhan buah roh Baiyuan dan roh pembunuh, dan mendukung kelompok orang berikutnya yang pergi ke tempat ini. Berjuang untuk mendukung perang dalam perburuan yang cocok. Inilah kenyataan yang paling jelas. Tidak ada yang baik atau buruk, atau tercela. Semua berjuang untuk bertahan hidup, berjuang untuk kekuatan. Bahkan jika mereka mati dalam pertempuran, mereka akan mengikuti hati mereka, menumbuhkan darah mereka dan hidup untuk impian mereka. Dengan cara ini, mereka tidak akan menyesal. Tempat di platform yang dulunya penuh sesak, sebelumnya telah turun 2/3 setelah pertempuran sengit ini. Sekarang ada 7 atau 800 orang yang tersisa dari ribuan orang. Dan pertempuran secara bertahap mereda. Karena pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya yang memenuhi syarat untuk bertahan hidup telah dibedakan 7 atau 800 orang telah berkompetisi dan mendapatkan cukup banyak kartu roh dan kunci roh, dan pembunuhan ini akhirnya berakhir. Dalam pertempuran kacau ini, semua orang yang berani memprovokasi Xiaoyan dan yang lainnya, tanpa kecuali, dipukuli habis-habisan oleh Xiaoyan. Tetapi dari awal hingga akhir, Xiaoyan tidak membunuh, tidak perlu membunuh. Tembakan Xiaoyan juga meninggalkan garis. Adapun apakah orang-orang ini bisa bertahan pada akhirnya, Xiaoyan tidak peduli.
Setidaknya dalam pertempuran yang kacau ini, mereka bertiga aman dan sehat. Tentu saja, ini juga masuk akal. Bagaimanapun, diperkirakan bahwa orang yang mengambil tindakan terhadap Xiaoyan itu sudah tercengang. Ada banyak tim kuat. Mereka tidak kekurangan kunci roh dan kartu roh. Dan mereka tidak punya alasan untuk menembak Xiaoyan. Dalam pertempuran kacau ini juga aman dan sehat. Energi pembunuhan di sekitarnya telah menyebar ke tepi platform dan segera menyebar ke platform. Di genangan darah, tidak semua orang mati dalam pertempuran. Sebaliknya, ada banyak orang yang terluka parah, tetapi mereka tersenyum kecut. Semuanya dari mereka telah terbunuh dan menyerah setelah berjuang. Melihat adegan ini, mata Xiaoyan juga sedikit kental, tetapi ini adalah hukum, dan dia tidak dapat membuat perubahan apapun. Ini adalah jalan yang mereka pilih. Saat energi pembunuhan menyebar di platform, dua gerbang surgawi di tengah akhirnya bersinar, dan sebuah suara datang dari mereka. Memasuki sisi kanan dapat meninggalkan surga pembunuhan, dan sisi kiri akan memasuki surga pembunuhan keduanya. Juga dikenal sebagai dewa pembunuh.